Sintayong tidak puas. 3 hal ini perlu diperbaiki dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam pada leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Oktober 2023. Timnas Indonesia tampil nyaris sempurna saat dalam pertandingan tersebut. Gelontoran 6 gol yang dilesakan Dimas Derajat pada menit ke-7, 72 dan 90+2, Ramadan Sananta pada menit ke-63 dan menit ke-67, dan Rizky Ridho pada menit ke-12 tidak bisa dibalas satupun oleh lawan. Kemenangan ini tentu jadi modal yang sangat bagus buat skuad Garuda sebelum melakoni leg kedua di Hassanal Bolkiah National Stadium Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, Selasa 17 Oktober. Laga itu akan menentukan apakah Timnas Indonesia bisa melaju ke putaran kedua. Namun dibalik kemenangan telak 6-0 di leg pertama, pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus memperhatikan 3 hal ini untuk dievaluasi. Apa sajakah itu? Berikut ini ulasannya. Yang pertama adalah kualitas umpan silang. Berdasarkan catatan dari laman Lapang Bola, para pemain Timnas Indonesia hanya melepaskan 21 percobaan umpan silang atau crossing ke gawang Brunei Darussalam sepanjang pertandingan. Bahkan dari 21 kali percobaan itu hanya 4 yang berhasil. Beruntung di saat para wingback Timnas Indonesia tidak tampil optimal, rekan-rekannya dapat menutupi kelemahan itu. Timnas Indonesia pada akhirnya meraih kemenangan telak. Pada leg pertama, Sintayong memasang Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan di posisi itu yang didukung oleh Sadil Ramdhani dan Dendi Sulistiawan. Untuk leg kedua nanti, pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa mencoba memainkan Sandy Walsh, Sain Batinama, dan Zaki Ashraf di posisi sayap. Yang kedua adalah performa wingback disorot. Poin kedua ini berkaitan dengan poin pertama, yaitu performa wingback Timnas Indonesia jadi sorotan karena rendahnya crossing sukses mereka. Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan jarang memberikan umpan-umpan ke dalam kotak penalti yang memanjakan rekan-rekannya. Sadil Ramdhani dan Dendi Sulistiawan yang bermain lebih ke depan juga tidak optimal. Bahkan Dendi Sulistiawan ditarik keluar Sintayong pada awal babak kedua. Pemain asal klub Bayangkara FC itu digantikan oleh Witan Sulaiman. Poin ketiga yaitu babak pertama kurang efektif. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Sintayong mengaku sedikit kesal karena harus menunggu cukup lama supaya Timnas Indonesia mendapatkan gol ketiga setelah unggul 2-0 secara cepat saat laga baru berjalan 12 menit. Skuad Garuda baru bisa membobol lagi gawang Brunei Darussalam pada menit ke-63. Hal ini menunjukkan Timnas Indonesia kurang efektif dalam mengeksekusi peluang pada babak pertama. Dari sejumlah kesempatan hanya 2 kali bola bersarang di gawang Brunei Darussalam. Untungnya penampilan Timnas Indonesia membaik usai turun minum. 4 gol tambahan berhasil diciptakan sehingga laga berakhir dengan skor telak 6-0. Untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih.